Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haruna Syerik Saleh dari Prodi S1 MBTI dengan nomor induk mahasiswa 14 012 13 185. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dan juga memaparkan materi mengenai politik dan masyarakat madani untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pendidikan agama Islam. Dimulai dengan latar belakang. Jadi, politik dalam gambaran umum merupakan sebuah sistem atau aturan untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Secara fundamental, politik sendiri ingin menciptakan kehidupan yang baik. Dan sebutan untuk hal ini, orang Yunani kuno, terutama pada filsuf Plato dan Aristoteles, dengan menamakannya sebagai eudaimonia atau dalam bahasa Inggris, yaitu the good life. Dalam hal ini, semua orang dalam lingkup masyarakat menginginkan kehidupan seperti apa yang tertuang dalam cita-cita Indonesia, yaitu hidup dengan adil, makmur, dan juga sejahtera. Politik dan masyarakat madani menjadi sebuah keterikatan yang tidak bisa lepas, di mana politik berfungsi sebagai sistem untuk mengatur kebijakan yang membawa kesejahteraan bersama. Dan madani sendiri adalah merupakan wujudnya untuk memiliki masyarakat yang beradab, menjunjung nilai kemanusiaan, dan juga norma-norma. Lalu selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama terdapat apa arti dari politik, yang kedua terdapat apa arti dari masyarakat madani, yang ketiga terdapat apa saja ciri-ciri dari masyarakat madani, yang keempat bagaimana korelasi antara politik dan juga masyarakat madani, yang kelima apakah negara Indonesia sudah masuk dalam masyarakat madani. Selanjutnya terdapat pengertian politik secara umum dan juga perspektif Islam. Untuk secara umum sendiri, politik pada umumnya dapat dikatakan bahwa usaha untuk menentukan peraturan dan juga kebijakan yang dapat diterima baik oleh sebagian masyarakat untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang damai dan juga harmonis. Lalu terdapat arti politik secara Islam, yaitu politik dalam perspektif Islam merupakan serapan dari bahasa Arab dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, dalam buku para ulama, salafus salih dikenal dengan istilah siyasah syariah, misalnya dalam Al-Muhim. Nah, tujuan dari politik ini sendiri itu memiliki prinsip yang berbeda. Prinsip tersebut dapat dilihat seperti berikut. Yang pertama, politik di Indonesia itu bertujuan untuk menjaga perdamaian dan juga kesejahteraan. Lalu yang kedua, untuk menjaga kehidupan sosial dan juga yang baik. Yang ketiga, untuk memberi keadilan dalam setiap lapisan. Selanjutnya, terdapat pengertian dari masyarakat madani. Jadi, masyarakat madani atau civil society itu dapat didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang memiliki adab dalam membangun dan juga menjalani kehidupannya. Secara universal umum, dapat disebutkan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah kelompok yang dimana memiliki sistem dan juga tatanan masyarakat bersifat mandiri dalam kehidupan bernegara, yang dimana dalam negara tersebut memiliki 7 ruang publik yang demokratis, terdapat berbagai lembaga yang menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat. Secara mendasar, masyarakat mandiri sendiri memiliki banyak arti dan juga makna. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki karakteristik dan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama ini, individu dan kelompok yang memiliki integritas dalam masyarakat di kehidupan sosial. Lalu yang kedua, terdapat memiliki pembagian atau pemisahan kekuasaan, sehingga kekuasaan tersebut tidak hanya didominasi oleh satu lembaga atau otoriter, akan tetapi konsep ini menjadikannya adanya lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dan juga tupoksi. Yang ketiga itu memiliki perwakilan rakyat, sehingga kepentingan dari aspirasi masyarakat ini dapat terkemas dengan baik. Keempat dan terakhir, adanya kejaminan terhadap kehidupan sosial untuk berdemokrasi dengan asas kemanusiaan dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, untuk korelasi politik dan juga masyarakat madani sendiri, korelasi antara politik dan masyarakat madani memang tidak bisa dipisahkan, dikarenakan secara fundamental, politik yang memiliki konsep-konsep pokok terdiri dari negara atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan, kebijakan umum atau public policies, pembagian atau distribution. Nah, hal ini tentu saja menjadi dasar untuk terwujudnya masyarakat madani, di mana politik berperan sebagai sistem untuk menciptakan tatanan atas masyarakat dan juga masyarakat madani sebagai perwujudan dari cita-cita. Dapat disimpulkan bahwa politik ini sendiri memiliki keterikatan dan keterkaitan atas masyarakat madani. Politik harus bisa menjadi sistem atau tatanan untuk kehidupan yang lebih harmonis, dan juga dari kehidupan yang harmonis tersebut dapat tercipta masyarakat madani sebagai perwujudannya. Selanjutnya terdapat negara Indonesia dalam masyarakat madani. Indonesia merupakan negara dengan memiliki ragam identitas, nilai-nilai, dan juga norma. Dengan adanya keberagaman atau pluralisme tersebut, dapat terciptanya fenomena sosial dalam perspektif dan perilaku.
Nah, oleh sebab itu, akibat dari keragaman budaya ini menjadi sulit nih untuk menyatukan seluruh kultur untuk menjadi satu cara. Yang berarti kan, perlu adanya partisipasi lebih dari masyarakat dan juga kesadaran untuk mencapai perdamaian. Lalu, generasi penerus merupakan anggota masyarakat madani di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali cara-cara berdemokrasi melalui demokratisasi pendidikan. Dengan demikian, demokrasi pendidikan berguna untuk menyiapkan peserta didik agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, turut bertanggung jawab, terbiasa mendengar dengan baik dan menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, dan juga mempelajari kehidupan bermasyarakat. Untuk kesimpulannya tersendiri, ada 3 poin. Yang pertama, masyarakat madani dipahami sebagai arena tempat berbagai gerakan sosial. Hal ini dikarenakan seperti himpunan ketetanggaan, kelompok wanita, kelompok keagamaan, dan kelompok intelektual, serta organisasi sipil dari semua kelas seperti ahli hukum, wartawan, serikat buruh, dan usahawan. Berusaha menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan sehingga mereka dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dan memajukan berbagai kepentingan mereka. Yang kedua, terdapat karakteristik masyarakat madani diperlukan dalam persyaratan-persyaratan yang menjadi nilai universitas dalam menegakkan masyarakat madani. Nah, di antaranya itu yaitu ruang publik yang bebas, demokratisasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial, partisipasi sosial, dan juga supremasi hukum. Untuk yang poin ketiga, masyarakat madani juga harus mempunyai pilar-pilar penegak, karena berfungsi sebagai mengkritisi kebijakan penguasa yang diskriminatif, serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang terlindas. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.